Kucing tidak hanya membutuhkan nutrisi yang komplit tapi juga harus seimbang. Maksudnya apa? Jadi kebutuhan dasar nutrisi itu nggak cuma melulu masalah karbohidrat, protein, dan lemak, tapi dia juga butuh namanya vitamin, mineral, dan berbagai komponen nutrisi lain termasuk serat. Hal yang perlu diperhatikan, tidak hanya sekedar usia dan morfologi, tapi juga harus tahu status metabolismenya. Jadi apakah dia sudah disteril atau belum? Dia fasenya sedang birahi atau tidak? Bunting atau tidak? Kebutuhan nutrisinya akan berbeda. Dan banyak sekali penyakit yang disebabkan karena ketidakseimbangan nutrisi. Jadi kalau kita berbicara penyakit itu tidak melulu karena bakteri, virus, jamur, kutu, tapi ada juga beberapa penyakit yang disebabkan karena dia kekurangan nutrisi tertentu. Contoh yang familiar biasanya osteoporosis, ya, gangguan kekurangan kalsium sehingga tulangnya keropos. Itu nggak cuma di manusia, di kucing pun juga bisa. Kalau pada kucing kecil kadang disebutnya rickettsia, jadi nanti kakinya jadi kayak O gitu. Itu salah satu indikasi dia kekurangan kalsium. Terus kekurangan kalsium lagi apa? Kucing lagi bunting besar atau baru melahirkan, kan produksi susunya banyak nih. Dia kekurangan kalsium, kadang kejang-kejang, kaku otot, habis kejang kaku ototnya. Itu salah satu ciri dia kekurangan kalsium. Lanjut. Komponen dasar nutrisi secara umum ada 7. Yang pertama air. Air itu menjadi komponen paling utama. Kenapa? Karena kekurangan air bisa dehidrasi. Dehidrasi bisa menyebabkan kematian. Kedua, protein, lemak, karbo, serat, vitamin, dan mineral. Kenapa sih protein ditempati nomor 2 bukan karbohidrat? Secara umum, kebutuhan nutrisi dasar antara karbo, protein, dan lemak, makhluk hidup itu butuh yang pertama adalah karbohidrat sebagai sumber nutrisi. Yang kedua lemak sebagai cadangan nutrisi, dan yang ketiga protein sebagai penyusun tubuh. Namun kucing dan semua hewan Felidae, kucing dan sebangsanya ya, kucing, harimau, singa, mereka menggunakan energi utama itu bukan dari karbohidrat, tapi dari protein. Makanya kenapa makanan kucing lebih mahal dibanding makanan anjing, karena kandungan proteinnya jauh lebih tinggi. Nah, kita bahas satu persatu. Air, komponen paling vital, hampir 70% dari tubuh makhluk hidup itu dari air. Apalagi kucing yang baru dilahirkan itu bahkan bisa sampai 80%. Efeknya apa? Ketika tubuh kekurangan cairan, itu bikin dia lemes, fungsi metabolisme tubuh keganggu, darahnya kental, jantung pompa darah lebih ekstra, bisa terjadi gangguan metabolisme, gangguan fungsi organ. Yang terjadi apa? Fase lebih lanjut, suhu tubuh turun, hipotermi, bahkan terjadi kematian. Makanya kenapa banyak kasus kucing sakit ketika dehidrasi, suhu tubuh sudah mulai turun, kemungkinan sembuhnya rendah. Makanya penting di sini kita harus bisa mengontrol kandungan air dalam tubuh. Diare saja bisa menyebabkan dehidrasi, meskipun nafsu makan minumnya bagus, aktivitasnya masih bagus. Lantas bagaimana caranya kita bisa mengontrol cairan dalam tubuh mereka? Kalau teman-teman menjumpai beberapa hal yang bisa memicu dehidrasi, teman-teman bisa memberikan pertolongan pertama. Yang paling mudah kita cari air kelapa. Air kelapa dia kalau kandungan elektrolitnya tinggi bisa menjadi pertolongan pertama untuk kasus dehidrasi. Yang kedua apa? Cari cairan infus yang memang sediaannya untuk minum, bukan yang untuk pembuluh darah. Itu kandungan mineralnya berbeda. Kalau teman-teman kayak beli NaCl atau RL yang bisa dipakai untuk pembuluh darah, ketika kita minumkan bisa timbul komplikasi lain. Kenapa? Kandungan garamnya lebih tinggi, itu asin banget. Kalau kita coba asin, efeknya apa? Mulut kita aja nggak enak. Belum lagi nanti asam lambung meningkat, dia timbul gangguan pencernaan. Jadi cari cairan infus yang memang sediaan untuk minum. Paling gampang apa dicari? Ada 3 merek. Oralit. Oralit itu bentuknya serbuk. Jadi kayak adem sari gitu, nanti dicampur air. Kalau yang bentuknya cairan itu ada Pedialit sama Renalit. Bebas pilih salah satu.
Terus sumber air itu dari mana sih? 90% itu dihasilkan dari faktor eksternal, makanan dan minuman. Dan yang terakhir ternyata dari metabolisme tubuh atau perombakan nutrisi, mereka juga menghasilkan air untuk sumber air dalam tubuh. Lanjut.